Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur, sehingga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Ramadan ini masih banyak orang-orang yang merugikan bulan yang penuh rahmat ini. Yang pertama yaitu orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang-orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu, di mana hal-hal tersebut adalah beberapa perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Pada hadis riwayat Tabrani, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Pada kesempatan ini mengajak kita untuk memanfaatkan datangnya bulan Ramadan sebaik mungkin untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Karena bulan Ramadan ini menawarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan untuk mencapai takwa. Yang kedua yaitu orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Sering sekali kita lihat banyak orang yang sudah keluar sebelum salat tarawih selesai. Orang-orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai tersebut menjadi salah satu bahasan pada kesempatan ini. Biasanya banyak orang yang sudah keluar dari masjid sebelum dimulainya salat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang salat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, tentunya akan sangat merugi bagi siapa saja yang meninggalkan salat tarawih sebelum selesai. Yang ketiga yaitu orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala, apalagi bila dilakukan di bulan Ramadan. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang orang yang merugi karena jarang membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Atau tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapat bila membaca Al-Quran saat bulan Ramadan. Jadi di kesempatan ini membaca Al-Quran sudah seharusnya menjadi salah satu hal rutin yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, setidaknya kita mengamalkan baca Al-Quran serutin mungkin. Banyak juga orang yang membuat target menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Mungkin kita bisa membagi-bagi waktu untuk membaca Al-Quran. Contoh yaitu kita setiap selesai sholat 5 waktu seperti sholat subuh kita baca Al-Quran, sholat zuhur kita baca Al-Quran, walaupun tidak sebanyak-banyak mungkin, setidaknya kita membaca beberapa lembar. Yang keempat yaitu orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama. Sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat muslim. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja diwajibkan untuk salat, tapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Sesungguhnya pertama kali
Sesungguhnya pertama kali yang dihisap dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salatnya. Bila salatnya baik maka beruntunglah ia, dan bila mana salatnya rusak sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Meninggalkan salat sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu salat adalah amalan terpenting yang harus kita laksanakan setiap harinya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ilmu-ilmu yang masih apa adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.